Oke, Pak. Tadi sampai mana? Udah ya? Udah, Oke. udah, Pak. Oke, nanti oke tadi sampai mana ya? Sampai sebentar. Oh, tapi saya nggak bisa. Tadi saya nggak bisa. Kok saya jadi nggak jadi host ya, Mas ya? Saya nggak bisa share screen tapi, Mas. Oke. Reclaim host. Sorry. Udah, Pak. Udah saya bikin host. Ya, oke. Coba saya share screen. Nah, oke Mas. Saya lanjutkan tadi sampai di Nah, di silabus ini referensinya tadi sudah, terus kemudian untuk medianya ya sama aja lah gitu. Jadi kayak biasa. Prasyaratnya kalian sudah lulus prasyaratnya. Nah, porsi nilainya sama dengan yang untuk manajemen keuangan kemarin ya. Jadi porsinya 25 untuk UTS, 25 untuk UAS, aktivitas 50% dari kehadiran, sikap dan partisipasi, kuis dan tugas. Nanti tugasnya ada tugas mandiri dan ada tugas kelompok. Jadi saya mikirnya ada tugas mandiri yang mungkin akan saya submit kalian, mungkin nggak setiap minggu ya Kak, nggak mungkin nggak setiap minggu, tapi ada beberapa yang saya minta untuk kalian mungkin apakah melakukan resume terkait dengan materi atau mengerjakan untuk problem atau case yang ada di buku, nanti bisa dikirim hasilnya di Google Classroom. Terus kemudian ada tugas kelompok. Di sini arahannya dari Dosko sudah ditetapkan, yaitu perusahaan kimia farma yang nanti jadi tema analisis laporan perusahaan farmasi ya ini. Analisis kimia farma nanti saya minta untuk dibuat ini berapa sih 30 ya? 30 tadi saya dibuat 4 kelompok saja, 4 kelompok mungkin ya. 4 kelompok dan itu nanti 4 kelompok juga nanti saya pengennya ada 2 yang presentasi di sebelum Meet dan 2 presentasi setelah Meet untuk penyajian dari materi. Jadi biar lebih interaktif, ada beberapa materi yang mungkin akan saya sampaikan dan di beberapa pertemuan nanti saya minta kelompok yang untuk menyampaikan materi untuk sebagai materi untuk diskusi. Jadi di mata kuliah atau di materi-materi tertentu nanti saya minta kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok 4, 2 di sebelum Meet dan 2 setelah Meet untuk presentasi. Begitu untuk diskusi kita, untuk materi kita sampai dengan 1 semester ke depan. Harapannya sih mungkin setelah Januari kalau memang sudah kita bisa pertemuan offline lebih nyaman, lebih enak. Sebentar. Ya, biasa ada operasional risk, mohon maaf. Oke, harapannya sih nanti setelah COVID berakhir atau mungkin Desember kalau sudah divaksin semua, kan katanya presidennya mau divaksin semua tuh Desember, biar kita bisa ketemu tatap muka dan kalian bisa interaksi satu sama lain. Oke, untuk structure materinya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14, pertemuan 15 ya, pertemuan 15. 14 kali pertemuan di 16 minggu, di pertemuan ke-8 ujian dan 16 ujian. Secara garis besar pertemuan diskusinya mungkin di pertemuan-pertemuan awal kita akan lebih banyak fokus di pembahasan lebih di sisi accounting-nya ya. Accounting-nya di minggu-minggu awal pertemuan kita akan melakukan pembahasan terkait dengan
Kalau di pertemuan hari ini rencananya sih kita diskusi terkait dengan konsep-konsep, strategi, dan fungsi penggunaan alat analisis laporan keuangan, fungsi-fungsi apa aja yang digunakan. Kemudian di tahap selanjutnya, di minggu-minggu selanjutnya kita nanti diskusi terkait dengan accounting analysis. Accounting analysis masuk ke financing activities, investing activities, dan operating activities. Ini lebih banyak ke konsep analisis laporan keuangan dari cash flow structure, strukturnya seperti itu, tetapi kemudian kita lihat implikasi-implikasi di masing-masing akun, analisis atas masing-masing akun di laporan keuangan. Nah, yang untuk setelah MIT nanti kita bisa lebih banyak diskusi di konteks di manajemen keuangan. Artinya kalau saya melihatnya di analisis laporan keuangan ini dibagi menjadi basicnya di analisis laporan keuangan di accounting konsepnya, dan di after MIT nanti kita lebih banyak ke implementasinya di sisi financial management. Nah, kalau di situ dari silabus yang sudah disampaikan RPS-nya, kita lihat sebenarnya materi-materinya sudah banyak, sudah sebagian besar sudah kalian pelajari di semester sebelumnya ya. Jadi ini ada kita mention forecasting, sensitivity analysis, sudah kalian lakukan di aftermath kemarin, materi-materi bagaimana membuat sensitivitas, menghitung. Terus kemudian kita melakukan valuasi. Valuasi kalau di kemarin kalian menghitung cost of capital, terus kemudian kalian menghitung valuasi menggunakan diskon dividen model. Nah, mungkin di pertemuan di analisis laporan keuangan di sini akan lebih diperdalam, kita menggunakan diskonto cash flow model, diskonto cash flow, dan diskon flow menggunakan abnormal earning atau residual income. Terus kemudian kita menghitung discount rate, menyusun forecasting, menghitung terminal value. Ya, ini lebih banyak mengulang dari materi-materi yang manajemen keuangan kemarin. Nah, di pertemuan terakhir 13 sampai 15 mungkin materinya agak lebih ke sektor publik, akuntansi di sektor publik, dan nanti kita belajar sama-sama bagaimana kita melihat analisis laporan keuangan daerah, analisis laporan keuangan pusat, terus bagaimana manfaatnya, bagaimana mengukur kinerjanya, dan sebagainya. Gitu struktur susunan tahapan yang akan kita obrolkan sampai dengan tahun depan ya, bisa jadi tahun depan sampai ke dengan Maret mungkin. Itu dari sisi RPS, ada yang mau didiskusikan dulu, mau ditanyakan? Terkait dengan non-substansi, ini dengan non-substansi, dan boleh non-substansi, boleh substansi. Kalau nggak ada, saya masuk ke materi di pertemuan hari ini. Saya menggunakan untuk hari ini menggunakan materinya Pak Lebu. Saya share dulu ke grup kalian. Nanti untuk buku akan saya share karena itu juga sudah sebentar Mas ya. Sebentar Mas. Kok ada request direktur ini agak
Gini kalau ada mendadak gini agak kacau. Ada request Pak Direktur. In charge langsung. Oke, saya harus mulai mengajar dulu. Sebentar. Nanti coba akan saya. Oke, materinya untuk presentasi saya pakai. Oh iya, saya mau share ke kalian. Sudah saya share belum ya? Materinya belum ada ya? Di kelas 14 untuk palet. Oh. Sebentar. Materinya nanti yang akan di-share itu terkait dengan buku-buku dan bahan presentasi sepertinya sudah komplit, sudah semuanya. Jadi mungkin nanti bisa kalian dapatkan. Sebentar ini masih download. Oke, saya mulai dulu sebenarnya overview dari analisis laporan keuangan. Nah, ya kalau secara garis besar sebenarnya ya analisis laporan keuangan itu ya suatu proses sebenarnya, proses bagaimana kita melakukan penilaian dari seluruh aspek yang terkait di dalam sebuah perusahaan, baik itu apakah dia dari lingkungan internal, eksternal, dan sampai dengan nanti di fase terakhir kita melakukan valuasi, melakukan penilaian dari seluruh aspek yang ada. Artinya memang tahapan-tahapan mulai dari kondisi internal eksternal perusahaan dan internal perusahaan yang non finansial seperti kondisi lingkungan bisnis dan strategi-strategi perusahaan, serta kemudian kebijakan-kebijakan, analisis-analisis di accounting sektor di sisi implementasi dari prinsip-prinsip akuntansi dalam perusahaan yang digunakan oleh perusahaan untuk menyusun laporan keuangan, dan kemudian kita melakukan penilaian dari output di keuangan, output parameter-parameter report yang dikeluarkan oleh perusahaan menggunakan rasio-rasio tertentu, rasio-rasio terkait dari perusahaan, dan kemudian setelah kita melakukan analisis dan melakukan penilaian, melakukan dampak risikonya, potensi profitnya, dan kemudian optimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya kemudian kita melakukan melakukan evaluation dari indikator-indikator perusahaan yang direfleksikan di dalam laporan keuangan tersebut. Secara garis besarnya prosesnya seperti itu. Jadi memang kemudian tinggal bagaimana siapa-siapa yang terlibat, apa-apa yang harus dilakukan, serta tools apa aja yang digunakan, itu yang mungkin akan kita pelajari di dalam analisis laporan keuangan ini. Nah, dalam melakukan analisis bisnis, dua hal yang dilakukan, yaitu yang pertama kita melakukan evaluasi atas prospek dan kemudian kita melakukan evaluasi atas risiko. Artinya potensi-potensi dan risiko ini ada, kita melihat ke expected-nya, jadi melihat ke depannya, lebih ke prospek dalam ke depan perusahaan itu dari sisi
dari sisi prospek dalam pencapaian tujuan target perusahaan seperti apa, dan bagaimana kemudian perusahaan mensikapi risiko-risiko yang akan mungkin terjadi di di kedepannya gitu. Nah, di situ pihak-pihak yang akan terlibat tentunya adalah mereka-mereka yang mempunyai kepentingan dari report yang dihasilkan oleh perusahaan, dan bisnis apa yang dilakukan oleh perusahaan. Maka kemudian yang akan terlibat di sana adalah seperti di sini dijelaskan, equity investor, kemudian kreditor, managers. Ini adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam yang mempunyai kepentingan di dalam melakukan analisis dari bisnis perusahaan, khususnya melakukan analisis prospek dan analisis dari risiko perusahaan. Jadi ada serikat pekerja, regulator, direksi, auditor eksternal, terus kemudian legal, itu yang kemudian pihak-pihak yang terkait. Nah, sebenarnya tujuannya dari grup-grup dari mereka menggunakan laporan keuangan itu sebenarnya untuk apa gitu. Nah, melakukan analisis laporan keuangan itu tujuannya sebenarnya untuk apa gitu. Nah, di sini dijelaskan tujuannya tentunya tergantung dari tipe-tipe dari analisis bisnis yang mereka lakukan. Kreditor tentunya mereka melakukan kebutuhannya untuk pemberian kredit kepada perusahaan. Tentunya fungsinya mereka melakukan analisis kredit. Equity analysis juga dilakukan untuk pemegang saham, apakah kemudian kebijakan-kebijakan terkait dengan penerbitan saham atau kemudian buyback dan sebagainya itu menjadi konsideran yang dipertimbangkan erat hubungannya dengan tipe-tipe analisis bisnis perusahaan. Labor negotiation tentunya yang dilakukan oleh serikat pekerja, pengawasan dalam hal ini yang melakukan adalah direksi dan komisaris, external auditor tentunya kayak Supreme Audit dalam ini BPK atau KAP, Kantor Akuntan Publik, yang nanti mempunyai kepentingan terkait dalam menetapkan opini atas laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan. Merger, akuisisi, and divestiture itu lebih ke bagaimana policy atau kebijakan perusahaan ke depan untuk melakukan ekspansi, financial management tentunya ya untuk kebijakan keuangan, regulasi keuangan perusahaan. Sedangkan yang untuk regulation itu lebih ke bagaimana regulator, dalam hal ini bisa jadi pemerintah atau stakeholder yang kemudian mempunyai kepentingan terkait dengan bisnis perusahaan. Nah, itu hal-hal yang menjadi tujuan dari kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan di dalam laporan keuangan. Nah, tujuan utama dari analisis laporan keuangan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama terkait dengan yang pertama adalah dalam menetapkan credit value, dan yang kedua menentukan dari intrinsic value. Ini lebih ke analisis laporan keuangan ya. Jadi kemudian tujuan utama dari analisis laporan keuangan yaitu menetapkan credit value dari perusahaan, dan kemudian menetapkan intrinsic value. Intrinsic value itu nilai intrinsik perusahaan. Nah, credit value kita akan melihat dari sisi credit analysis. Kreditor itu ada objeknya, dia ada dua, karena kreditor itu lihatnya dari sisi long term dan dari sisi short term. Nah, kalau long term dia akan masuk di non-trade creditors. Di sini adalah lebih dari sisi pendanaan yang sifatnya jangka panjang dan size-nya itu besar.
Dan di sana tentunya akan dihadapkan pada risiko gagal bayar juga. Normalnya dia tenornya jangka panjang, terus kemudian terdapat implicit interest di sana. Nah, untuk trade creditor, dia umumnya kalau di dalam accounting liabilities-nya, dia di posisi di short term liabilities, account payable perusahaan. Bagaimana kemudian perusahaan itu memanage cash flow dalam daily atau monthly dalam 1 tahun, sehingga kemudian mereka bisa melakukan mereduksi risiko cash mismatch antara revenue dan produksi dan penjualan, sehingga kemudian risiko gagal bayar yang dihadapi bisa terkelola dengan baik. Nah, tentunya ada cost dalam memberikan transaksi kredit dalam jangka pendek. Jadi working capital, kredit modal kerja itu biasanya tenornya dia pendek, interest-nya dia daily interest, daily outstanding, terus kemudian nanti bagaimana perusahaan bisa memanage, mengoptimalkan penggunaan kredit modal kerja ini yang menjadi goal dari perusahaan. Dan dari sisi kreditur tentunya bagaimana kemudian mereka melakukan analisis kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayarannya dalam jangka pendek, dan bagaimana kemampuan perusahaan mengelola risiko gagal bayar mereka dalam jangka pendek, itu yang menjadi objek dari analisis laporan keuangan perusahaan. Sehingga kemudian kreditor mempunyai keyakinan bahwa kredit yang mereka berikan mempunyai tingkat risiko yang terkelola dengan baik. Itu dari sisi kredit analisis. Nah, tadi kalau dari sisi objeknya ada trade creditor dan non trade creditor, jangka pendek dan jangka panjang. Nah, dari sisi credit worthiness-nya tentunya kita bisa melihat kemampuan mereka untuk memenuhi kewajibannya dalam sisi jangka pendek, itu direfleksikan di dalam liquidity analysis. Sementara kalau dari sisi jangka panjang, kita akan melihat dari sisi solvency analysis. Nah, kalau liquidity analysis ya berarti mereka kemampuan perusahaan untuk mengelola short term obligasi, kewajiban jangka pendek, fokusnya dia lebih ke kondisi cash flow, terus kemudian bagaimana juga kemudian dikelolanya current asset dan current liabilities, karena tenornya jangka pendek, tentunya aset-aset yang cash dan ekuivalen dengan cash itu menjadi salah satu objek yang dianalisis oleh perusahaan atau oleh kreditor ya, oleh kreditur. Jadi bagaimana kemudian jika memang perusahaan itu tingkat likuiditasnya bagus, tentunya dari sisi cash-nya tersedia dengan baik, serta equivalent cash-nya juga dapat diukur, terus kemudian more liquid dan bisa diukur dan diakses dengan menggunakan rasio-rasio likuiditas. Nah, kalau di sisi solvensinya, kita akan melihat dari sisi konteks long term liability, long term profitability, tentunya pendanaan dari jangka panjang perusahaan itu diharapkan bisa mampu menghasilkan aset dan bisa mengenerate revenue dalam periode tertentu, sehingga kemudian sustainability dari perusahaan itu sangat bergantung bagaimana kemudian tingkat investasi yang diberikan, yang dilakukan itu bisa mengenerate revenue dalam jangka panjang. Artinya kemudian dalam jangka panjang perusahaan bisa mendapatkan self-financing dari aset-aset yang mereka investasikan, aset-aset yang mereka beli. Jadi ketika mereka menginvestasikan aset dalam periode tertentu, dikonstruksi, terus mulai di tahun ke X, tahun kesekian, aset itu bisa mengenerate revenue, dan revenue itu bisa
compensate atas biaya investasi dalam periode tertentu. Nah, itu kemudian strategi dari long term pengelolaan long term obligasi perusahaan, obligation perusahaan itu menjadi sesuatu yang krusial. Artinya kalau kita kemarin belajar di manajemen keuangan ada initial outlay, investasi di awal berapa, terus kemudian cash flow yang akan diharapkan, yang akan diperoleh dalam periode jangka waktu tertentu berapa. Nah, net cash flow-nya itu yang menjadi NPV-nya itu yang akan menjadi fokus dari analisis solvensi perusahaan. Konteksnya dalam laporan keuangan, analisis laporan keuangan tentunya based on dari present value. Present value-nya dalam penetapan kebijakan di awal kita menggunakan present value, NPV-nya, tetapi di dalam pengoperasiannya nanti kemudian bagaimana kita melihat kemampuan perusahaan untuk melakukan self-financing sehingga cash flow mereka dapat termanage dengan bagus. Terus kita juga melihat dari sisi capital structure perusahaan, tentunya porsi dari debt dan equity perusahaan itu nanti sangat-sangat menjadi hal yang diperhatikan. Kemudian dari sisi cost of debt, cost of equity, kalian sudah pelajari di manajemen keuangan kemarin, bagaimana penggunaan optimalisasi porsi cost of debt dan cost of equity, sehingga dari sisi solvabilitas perusahaan mempunyai tingkat solvabilitas yang bagus dan survive di atas dengan rasio-rasio yang terkendali. Itu untuk credit analysis. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebentar, saya ambil minum dulu ya. Atau saya lanjut dulu? Saya lanjutkan. Kalau nggak ada, ini adalah kemudian pertanyaan selanjutnya adalah proses-proses apa yang harus dilakukan analis untuk menentukan the intrinsic value dari spesifik perusahaan. Nah, kalau kalian nanti lihat di dalam buku Subramanyam, kalau ini di PPT-nya, di sini ada proses untuk menetapkan prospektif analisis ya, future-nya. Jadi ada komponen proses dari sisi analisis bisnis yang kalau di dalam buku Subramanyam itu disebutkan dalam bentuk triangle proses analisis laporan keuangan. Jadi dia yang pertama kita melakukan tahapan analisis lingkungan bisnis, analisis bisnis, lingkungan bisnis dan strategi. Terus kemudian melakukan accounting analisis. Di sini kita melihat nanti tahapan-tahapannya. Terus kemudian proses-proses penyusunan laporan keuangan, pengukuran rasio-rasionya. Terus kemudian nanti kita lihat financial analysis. Di sini kita akan melihat analisis-analisis terkait dengan profitabilitasnya, penggunaan sumber dana, dan risikonya, analisis risikonya. Terus kemudian di terakhir nanti kita akan melakukan analisis prospektif, jadi intrinsic value. Jadi tahapan intrinsic value ini adalah tahapan terakhir menilai value dari perusahaan. Tapi nanti setelah di analisis finansial di sini ada analisis prospektif sehingga kemudian terakhir didapatkan adalah nilai intrinsic value. Jadi tahapannya di intrinsic value mengukur intrinsic value ada di analisis prospektif perusahaan. Ini adalah tahapannya. Nah di sini metodenya yang dilakukan untuk mengukur dari laporan keuangan dan melakukan adjustment sehingga dia bisa merefleksikan dari kondisi yang sebenarnya. Beberapa metode yang dilakukan seperti comparability problems, kita akan membandingkan
antar perusahaan dan antar waktu, jadi across time and across firms. Jadi yang diperbandingkan adalah perusahaan sesama perusahaan atau dalam satu perusahaan tetapi di dalam waktu yang berbeda. Ini adalah proses yang dilakukan dan kalian sudah pernah melakukannya di manajemen keuangan. Sebentar ya, ada azan, saya skip dulu. Oke, saya lanjutkan. Sampai di, ini proses evaluasi dan melakukan penyesuaian atas financial statement yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga kemudian financial statement yang dikeluarkan itu lebih merefleksikan kondisi yang real, karena memang kemudian banyak terjadi laporan-laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan itu bisa berpotensi untuk mengalami terdistorsi. Kalau bahasanya di sini itu mengalami terdistorsi, artinya bias, karena memang ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan penetapan estimasi yang tidak tepat, yang tidak appropriate oleh manajemen. Terus kemudian ada motivasi dari manajemen untuk melakukan rekayasa akuntansi seperti earning management, window dressing, dan kemudian ya seperti rekayasa akuntansi yang jamak terjadi. Terus kemudian ada juga potensi terdistorsi dari laporan keuangan tersebut bisa memungkinkan untuk terdistorsi karena adanya accounting standar yang tidak sesuai gitu. Artinya implementasi accounting standar yang tidak sesuai menghasilkan kondisi laporan keuangan yang tidak sesuai, dan itu bisa menyebabkan laporan keuangan itu menjadi bias. Jadi itu adalah risiko-risiko yang ada di dalam proses penyusunan laporan keuangan yang bisa memunculkan distorsi di laporan keuangan dan mengharuskan seorang analis untuk memahami hal-hal tersebut sehingga kemudian bisa menyusun recasting. Recasting itu adalah seperti penyesuaian, adjustment, restatement, bukan restatement lah ya, seperti istilahnya ya rearrange dari laporan keuangan yang sudah merefleksikan kondisi yang sebenarnya. Nah, setelah dilakukan seperti itu, tentunya kemudian proses dari analisis laporan keuangan dan penyusunan valuasi dari laporan keuangan tersebut akan lebih appropriate, lebih tepat gitu, bila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Nah, ini adalah proses dari mengevaluasi di tahapan financial analysis. Kalau tadi di tahapan accounting analysis kita melihat ada potensi di sisi accounting dan di sisi accounting dan di sisi comparability dari laporan keuangan yang disusun. Nah, kalau di sini di proses di financial analysis kita nanti akan melakukan evaluasi atas posisi keuangan perusahaan menggunakan financial statement yang sudah di recasting, yang sudah disesuaikan oleh analis. Jadi kemudian setelah kita melakukan recasting, kita melakukan analisis laporan keuangan, mengukur performa dari indikator keuangan perusahaan, menggunakan profitability analysis, risk analysis, atau menggunakan analisis cash flow. Nah, tools-nya yang digunakan yaitu seperti rasio-rasio analisis, dan kalian sudah di awal-awal pertemuan manajemen keuangan kalian sudah mengetahui rasio-rasio analisis yang digunakan di dalam mengukur solvabilitas, likuiditas, terus kemudian apa aja itu, ada yang
solvabilitas, terus rentabilitas, dan sebagainya. Terus kemudian kita juga melakukan analisis cash flow perusahaan. Cash flow menjadi sesuatu yang penting di dalam konteks analisis laporan keuangan karena memang berbeda dengan di accounting, di manajemen keuangan dan di analisis laporan keuangan kita akan melihat cash itu sebagai sebuah hal yang real yang akan membawa perusahaan beroperasi sesuai dengan kondisi yang lebih sesuai yang diharapkan. Karena kalau kita mengacu dari accounting is a number gitu. Jadi accounting itu accrual dan accrual itu tidak merefleksikan cash yang ada di perusahaan. Artinya angka-angka accrual bisa jadi di buku bagus tetapi di likuiditas nggak bagus. Itu sering terjadi di perusahaan-perusahaan. Makanya kemudian biasanya manajer tidak hanya melihat dari sisi accounting, tidak sisi dari number di bottom line perusahaan, di P&L, tetapi juga mereka melihat dari sisi cash flow-nya. Seberapa kuat cash flow perusahaan untuk beroperasi dan membawa perusahaan survive dan liquid dan bisa menghadapi kompetitor. Artinya kalau kita dengar cash is king, itu faktanya adalah seperti itu. Cash dan equivalent cash dan bagaimana kemudian perusahaan mengenerate cash itu menjadi sesuatu yang krusial, yang relevan dan real untuk kemudian dianalisis. Nah, ini adalah proses di financial analysis dan kemudian selanjutnya adalah tipe-tipe metode apa yang sering digunakan, yang seharusnya digunakan analis untuk menentukan dari intrinsic value. Nah, kalau tadi tahapan di sebelumnya kita melakukan analisis akuntansi, kemudian selanjutnya adalah tahapannya analisis bisnis, analisis akuntansi, terus kemudian analisis finansial, dan kemudian di tahapan terakhir adalah bagaimana mengukur intrinsic value dari perusahaan. Di sini kita lihat yang tadi kita sampaikan, mengukur intrinsic value adalah menggunakan konsep valuasi dan konsep valuasi itu berdasarkan dari konsep time value of money. Jadi present value theory itu adalah basic fundamental yang digunakan dalam melakukan penilaian valuasi perusahaan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah jenis-jenis dari proses bisnis perusahaan yang harus dipertimbangkan dan oleh analis. Jadi di sini proses bisnisnya terkait dengan operating activity, bagaimana mereka mengenerate revenue dan bagaimana mereka mengelola expenses dari proses perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, di sana kemudian akan memunculkan aktivitas-aktivitas seperti aktivitas investasi, karena untuk memproses itu kita butuh material, kita membutuhkan alat, kita membutuhkan equipment dan sebagainya yang harus dimiliki oleh perusahaan. Maka kemudian di sisi investasi, strategi investasi itu menjadi hal yang juga objek dalam melakukan analisis laporan keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya ketika investasi itu sudah dimiliki, sudah dilakukan, makanya kemudian kita menyusun planning. Planning dari aktivitas perencanaan perusahaan, apakah perencanaan dalam jangka pendek, bagaimana perusahaan menyusun target perusahaan di dalam jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang, itu juga menjadi sebuah tahapan yang krusial yang harus diperhatikan. Refleksi bagaimana merefleksikan dari aktivitas perencanaan di dalam
rencana kerja anggaran perusahaan RKAP kalau di pemerintahan APBN atau APBD di government. Terus kemudian di dalam jangka panjang, rencana jangka menengah dan jangka panjang itu juga menjadi aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan dan menjadi main idea dari analis untuk melihat bagaimana kesesuaian itu terkait sesuai dengan target yang disusun oleh perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan melihat di tahapan financial activities-nya, aktivitas pendanaan perusahaan untuk mensupport dari aktivitas-aktivitas investing dan perencanaan, maka strategi pendanaan keuangan menjadi hal yang mutlak harus dilakukan. Karena pendanaan untuk pemenuhan kebutuhan operasi, pendanaan untuk kebutuhan investasi direfleksikan di dalam aktivitas pendanaan ini. Itu adalah bisnis activities secara keseluruhan dari sebuah perusahaan yang kemudian harus dicermati oleh seorang analis keuangan. Nah, ini tadi aktivitas-aktivitasnya untuk planning activities, bagaimana kemudian kita melihat dari kompetisi di segmen industri perusahaan, lain industri yang sama, bagaimana kompetitornya, market demand, kondisinya seperti apa, terus kemudian distribusinya bagaimana, terus kemudian performance dari manajerial perusahaan seperti apa, peluang untuk pengembangan usaha seperti apa, hambatan-hambatan yang bisa mungkin terjadi, proyeksi-proyeksi dari yang sudah diterapkan apakah sudah sesuai dengan tujuan dari perusahaan, kemudian promosi apakah sudah dilakukan secara masif dan sesuai dengan perencanaan, terus bagaimana taktik dan strategi dalam menghadapi kompetitor, dan yang terakhir bagaimana kemudian penetapan pricing dari produk yang akan dilempar ke market. Penetapan harga dan sebagainya itu menjadi hal-hal yang dilakukan analisis di dalam tahapan bisnis analisis ini. Nah, bisnis activities-nya tadi kalau kita tadi melihat di financing activities tentunya kita akan melihat dari sisi porsi ekuitas yang harus menjadi kewenangan domain dari owner, dan kemudian bagaimana porsi dari liabilities non-owner yang dalam hal ini pendanaan untuk jangka pendek, tadi kita lihat working capital, kredit modal kerja, dan kita juga pendanaan jangka panjang untuk investing, pendanaan investing perusahaan, dan berapa tingkat risiko dari biaya, cost of fund-nya dari setiap opsi pendanaan itu juga menjadi concern utama dari proses analisis laporan keuangan ini. Nah, ini bagaimana bahwa aktivitas investing dan financing itu adalah balance. Kalau di dalam dunia finance ada investing sama dengan financing, kalau di dalam accounting adalah aset sama dengan liabilities dan equities. Makanya terminologinya sama kalau dari sisi accounting-nya itu dari sisi tadi aset dan liability, tapi kalau dari sisi finance-nya dari sisi investing dan financing-nya. Nah, ini adalah data-data informasi, sumber-sumber informasi untuk analisis bisnis. Di sini ada yang sifatnya kualitatif dan sifatnya yang kuantitatif. Nah, kuantitatif itu lebih ke terukur dan nampak dan bisa diukur gitu lah. Dari lebih ke bentuk number, di situ ada disebut financial statement, terus kemudian industri, statistik industri, terus kemudian economics indicator itu yang tersedia di market, terus kemudian regulatory feelings, kemudian juga laporan-laporan perdagangan jual beli lah, trade-nya berjalan jual beli. Nah, dari sisi kualitatif kita akan melihat beberapa objek analisis yaitu di MDM
MD&A, Management Discussion Analysis, terus kemudian chairperson letter, terus kemudian press release, financial press, dan mission statement, dan publikasi di website seperti itu. Yang ini lebih ke garis besarnya sebenarnya kalau dari sisi kuantitatif lebih terukur dan lebih countable. Kalau yang kualitatif lebih ke ya tidak lebih ke statement-statement dan ya tidak terrefleksikan di dalam angka-angka. Ini komponen-komponen di financial statement kalian sudah tahu, nggak usah dijelaskan lagi. Kalau nggak jelas ya nanti balik lagi ke tingkat 1. Additional information di sini MD&A, management report, audit report, explanatory notes, supplementary information, dan proxy statement. Ini lebih ke komponen-komponen yang sifatnya lebih ke kualitatif dan dipublikasikan di dalam laporan keuangan gitu. Explanatory, catatan penjelasan di dalam laporan keuangan, supplementary information, proxy statement, dan audit report. Audit report lebih ke kalau saya mengkategorikan lebih ke kuantitatif karena memang kemudian ini adalah opini yang dikeluarkan oleh audit dan auditor, dan kayaknya opini kan cuma hanya pernyataan, ini sudah disajikan secara lengkap, sudah memenuhi standar dan seperti itu. Jadi tidak lebih banyak, tidak lebih kuantitatif gitu. Jadi memang ini lebih kualitatif kalau menurut saya. Oke, yang ini adalah balance sheet. Balance sheet dari sebentar, suaranya kalah kayaknya deh. Wait a minute, sebentar. Oke, ini adalah balance sheet. Masa saya harus jelasin balance sheet? Udah tingkat 3, nggak usah dijelaskan. Tahu semua. Nah, ini tadi refleksi dari balance sheet di dalam konteks finance, kalau saya boleh bilang seperti itu. Jadi memang kemudian total investing itu lebih merefleksikan dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kan logikanya kan kalau aset-aset kayak fixed asset itu kan memang diperoleh dari aktivitas pendanaan perusahaan. Jadi memang kemudian total investing itu merefleksikan total aset, total financing itu terdiri dari creditor financing dan owner financing. Creditor financing lebih ke aktivitas pendanaan dari eksternal, dalam hal ini short term dan long term, dalam bentuk debt atau account payable. Dan kemudian kalau owner financing lebih ke porsi dari sisi ekuitas, pendanaan dari pemilik, penyertaan modal atau dalam bentuk saham common atau saham preference. Itu kalau di sini dijelaskan Colgate Financing, tadi melihatnya dari sisi laporan keuangan Colgate ya di sini ya, nanti dilihat. Terus kemudian kita lihat selanjutnya di sisi income statement. Ini adalah proses yang jamak dan kalian pasti tahu, revenue dikurangkan COGS, gross profit. Ya nggak usah dijelaskan lah, kalian ini udah tahu. Hitung, dilihat di sini perhitungannya. Sebenarnya proses analisis laporan keuangan ya seperti ini. Prosesnya bagaimana menghitung cost of goods sold, gross profit, sama seperti kalian menyusun laporan keuangan di dalam accounting, tapi kemudian yang membedakan adalah bagaimana kemudian kita memastikan bahwa angka-angka yang disajikan di dalam income statement itu sudah appropriate, sudah tepat, dan sudah mengeluarkan
distorsi-distorsi akuntansi. Sebenarnya itu yang lebih membedakan kalau di sisi accounting. Kalau accounting kita kan menulis laporan keuangan ya as usual kita masukkan angka-angka, tapi kalau di dalam nanti kita melakukan analisis sebelum kita menyusun ini recasting, kita juga memasukkan perubahan-perubahan asumsi yang sudah kita adjust berdasarkan dari analisis-analisis kita, baik di dalam proses melakukan adjustment di sisi tadi yang di slide awal-awal, bagaimana kita melakukan adjustment atas potensi kesalahan dari sisi dari internal management, kemudian dari standar, dan kemudian ada juga dari sisi ada motivasi untuk earning management dari perusahaan. Oke, ini adalah income statement. Seperti biasa, comparability-nya per tahun. Dari berapa tahun ke berapa tahun, penilaiannya bisa jadi nanti analisisnya di-compare di tahun dengan tahun sebelumnya, atau di dalam 1 tahun, tetapi nanti dilihat compare-nya dengan berbeda perusahaan di dalam satu line industri. Nah, ini statement cash flow, yang kalian udah tahu lah, cash flow operating, investing, dan financing. Ini ada bentuk statement of cash flow, ya kita lewati saja, sudah tahu. Return earning juga kalian sudah paham. Terus kemudian perubahan di capital account. Next, ini return earning, comprehensive income. Posisinya, so kemudian kemudian bagaimana kemudian laporan keuangan di periode sebelumnya, previous financial statement dapat analis temukan di dalam aktivitas dari investing, operating, dan financing, ya, bisa merefleksikan di dalam aktivitas-aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Nah, di sini kita lihat, nah ini bagaimana kita melakukan comparability dari laporan keuangan. Tujuannya kita akan melihat, mengevaluasi dari laporan keuangan, terus kemudian output-nya ya tentunya akan lebih cepat, kemudian kita memberikan arah yang lebih dapat menilai arah dari laporan keuangan tersebut membaik atau menurun dari masing-masing akun yang kita analisis. Terus kemudian kita juga melihat dari trennya seperti apa. Bentuknya bisa jadi di year to year, terus kemudian index number, trend analysis. Kita lihat di sini contohnya untuk comparative income statement, ini adalah membandingkan di year to year. Jadi dia di tahun 2010 dan 2011. Terus kemudian kita lihat perbedaannya dan persentasenya seperti apa. It's very simple, sederhana, tinggal menghitung selisihnya dan kita melihat persentasenya. Oke, sebentar. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah komparatif, tadi sudah dijelaskan, saya jelaskan sederhana. Kemudian kita lihat untuk common size analysis, kayaknya
di presentasi di manajemen keuangan di awal-awal kita sudah pernah kayaknya melakukan common size analysis. Kita melakukan analisis perbandingan dari laporan keuangan across companies. Jadi antar laporan keuangan antar perusahaan, tapi di dalam satu line industri, karena memang harus perbandingannya harus akan lebih fair jika diperbandingkan di dalam satu line industri yang sama, jenis satu segmen bisnis yang sama. Nah, outputnya tentunya kita akan lebih melihat aset yang kita miliki, terus kemudian liability, equity, revenue, dan expense-nya apakah kemudian kita menjadi lebih baik atau kurang baik bila dibandingkan dengan perusahaan kompetitor. Oke, saya lanjutkan. Di sini ini adalah bentuk common size balance sheet. Nah, sebentar, common size balance sheet. Ini komparatif, ini common size. Nah, common size di sini kita lihat dalam bentuk persentase dari 100. Ini lebih ke melihat dari si persentasenya ya, dari total aset. Porsinya misalkan kita lihat di 2011, asetnya 100% itu porsi dari property equipment itu 28%, dan dalam berapa tahun sebelumnya dia mengalami pergerakan membaik atau menurun. Nah, itu kita lihat data perubahannya. Ini dalam bentuk percentage dari total aset dan total liability dan equity. Tinggal nanti dilihat persentasenya, dan fungsinya kita akan melihat evaluasi perubahan dari tahun ke tahun, membandingkan. Oke, kalau income size income statement, ini sama kayak yang kita diskusikan di manajemen keuangan. Kita lihat percentage of sale, maka kalau kita menghitung discretionary financing needs kan sama kayak gini, nanti kita lihat based on-nya dari sales 100%, kemudian kalau misalkan nanti kita menyusun asumsinya, kalau kita ingat forecasting sales-nya nanti naik berapa, dan kemudian nanti akan disesuaikan percentage dari akun-akun yang lain, sehingga kalau di manajemen keuangan kemarin kita menghitung discretionary financing needs, kalau ini hanya kita membandingkan berapa perubahan dari porsi, misalkan dari net income dibandingkan dengan sales dari tahun ke tahun. Di sini kita lihat 2009, 2010, 2011 dia mengalami peningkatan. Oke. Biasa transaksi anak wedok biasa, sudah jam makan siang biasa nyari-nyari ya. Oke, saya lanjut. Saya lanjutkan.
Di sini kita melakukan analisis untuk common size tadi, income statement-nya dari 100%, terus kemudian kita lihat berapa porsi dari masing-masing akun. Nah, ini kemudian kita melakukan rasio analisis dari rasio-rasio keuangan. Tujuannya memang kemudian kita melakukan evaluasi dari hubungan antara dua atau lebih dari item-item yang mempunyai posisi yang sangat penting dari segmen, dari sisi terkait dengan konteks rasio-rasio keuangannya. Jadi bagaimana kita membandingkan antara dua akun yang ada di dalam laporan keuangan atau di dalam income statement atau di balance sheet, kemudian kita melihat nilainya dan kemudian kita bisa melakukan prediksi atau analisis apa yang harus kita lakukan di dalam ke depan dengan melihat indikator-indikator rasio yang kita dapatkan. Outputnya ya berarti kalau karena menggunakan rasio analisis ya berarti outputnya ya perhitungan dari matematik dari dua akun yang akan kita gunakan. Terus kemudian kita juga nanti karena ini sifatnya data historis tentunya kemudian itu yang menjadi sesuatu hal yang penting ya, artinya bahwa karena datanya sifatnya lebih data kondisi sebelumnya, kondisi-kondisi laporan keuangan sebelumnya, tentunya memang ini lebih sifatnya analisis data historis. Jadi kemudian rasio-rasio keuangan tersebut merefleksikan kondisi saat ini dan kondisi periode sebelumnya, dan kita harus menginterpretasikan bahwa yang kita analisis ini merupakan hal-hal yang sangat-sangat yang penting. Kita harus memilih dari rasio-rasio itu yang related dengan kebutuhan analisis kita, dan kemudian kita juga harus menetapkan benchmarking dari analisis yang kita lakukan, rasio-rasio yang kita lakukan dengan kondisi yang ada di industri. Artinya bisa kemudian kita bisa melihat bahwa ketika rasio kita berada di bawah industri atau di atas industri, itu menunjukkan bahwa kita mempunyai kondisi yang apakah itu menjadi lebih baik atau lebih buruk bila dibandingkan dengan rasio industri. Itu sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada, saya coba lanjutkan. Nah, ini analisis dari efisiensi market ya. Sebenarnya analisis dari efisiensi market itu kita pernah membahasnya bagaimana kita mengukur apakah market itu efisien atau tidak. Itu kita pernah membahasnya di dalam manajemen keuangan, kalau nggak salah di pertemuan-pertemuan setelah pertemuan ke-10 seperti 11 atau 12, bagaimana kita mengukur market itu efisien, strong, apakah market itu lemah, strong, atau semi strong. Nah, kalau dulu dijelaskan bahwa market itu lemah jika nah, jangan berisik Vina, dedeknya Vina. Kalau market dikatakan
lemah jika memang dia hanya merefleksikan dari informasi-informasi harga di periode sebelumnya gitu. Jadi harga itu nggak cukup sebenarnya kalau kemudian kita hanya mengacu dari situ. Artinya market itu gimana yang ngomongnya. Jadi kalau harga yang tersedia, kalau informasi yang tersedia itu hanya merefleksikan dari kondisi harga yang terjadi di masa lalu, itu kita menganggapnya market itu lemah gitu loh. Market itu tidak efisien gitu loh. Itu nggak cukup kalau cuma harga. Kalau kita pengen memperoleh informasi yang bagus, merefleksikan bahwa market itu dalam kondisi bagus. Artinya kalau hanya harga ya berarti kita dikategorikan sebagai kondisinya lemah gitu. Terus kemudian kalau semi strong, harga yang tersedia itu merefleksikan dari informasi-informasi yang ada di publik gitu. Nah, kemudian yang kalau kita masuk di market itu sangat efisien, sangat-sangat strong, jadi itu direfleksikan dari harga yang tersedia itu, yang ada itu include semua informasi dari publik dan informasi dari private gitu. Which is itu kan berarti informasi dari eksternal perusahaan dan kemudian informasi dari internal yang berarti itu informasi dari komponen biaya yang membentuk harga itu sudah terakomodir di dalam market gitu. Jadi makanya kemudian kita bisa menganggapnya jika memang harga itu sudah mengakomodir dari komponen-komponen dari sisi informasi di sisi publik dan dari sisi private, itu kita mengkategorikan market itu dalam kondisi strong, jadi fully efisien. Nah, kemudian ini lebih ke penjelasan dari struktur dari bagaimana Subramanyam menjelaskan di dalam buku manajemen keuangan yang ada di dia gitu. Jadi kemudian di tahapan-tahapan dalam proses analisis laporan keuangan, di tahapan pertama kita introduction dan overview, tahap kedua kemudian kita melakukan analisis, counting analisis, tahap ketiga kita ya ini lebih merefleksikan dari rencana pembelajaran kita lah. Nah kalau di sini ini adalah tahapan akhir sebenarnya nanti ketika kita melakukan analisis untuk valuasi. Jadi kita melakukan analisis valuasi dan ini sudah kita bahas di dalam mata kuliah manajemen keuangan. Jadi kalau yang manajemen keuangannya dapat A-, dapat A, seharusnya ini sudah di luar kepala seharusnya. Karena kita melakukan valuasi dari debt, interest payment-nya, kita nanti menggunakan yield, tidak menggunakan rate, itu juga harus diingat-ingat. Kalau debt ya berarti menggunakan yield, terus kemudian nanti perhitungan untuk value dari debt itu seperti pada formula di layar. Jadi kita menghitung bagaimana prinsipalnya, terus kemudian dibagi dengan yield-nya sebagai cost of debt-nya. Nah, it is very simple. Nanti ada tambahannya untuk bagaimana kita menghitung equity. Equity juga sudah sama. Kita menghitung cost of preferred stock, cost of common stock. Nanti kita menghitung cost of capitalnya. Kita pakai WACC, weighted average cost of capital. Bagaimana kita menghitung cost of debt, cost of preferred stock, cost of common stock. Itu seharusnya tidak ada masalah di kalian gitu. Jadi karena jaraknya lebih dekat tahun kemarin, jadi sebenarnya relatif lebih enak untuk menjelaskannya dan seharusnya nggak ada masalah buat kalian. Nah, mungkin ada tambahan nanti kita bagaimana kita menghitung free cash flow. Free cash flow juga kita udah hitung kemarin. Cuman bagaimana kemudian kita melakukan valuasi dengan menggunakan
free cash flow model dan cost of capitalnya nanti kita lihat sama-sama di pertemuan-pertemuan after meet kayaknya kalau ini pembahasan valuasi. Nah, yang mungkin agak lebih kompleks nanti kita menggunakan residual income model. Nah, ini yang mungkin additional di pembahasan analisis laporan keuangan bila dibandingkan dengan manajemen keuangan. Nanti kita akan menghitung book value, terus kemudian kita menghitung residual income-nya, expected-nya berapa, terus kemudian nanti kita menghitung cost of capital-nya, dan berapa nanti kita menghitung valuasinya. Oke, demikian materinya kayaknya sudah selesai untuk overview sebenarnya dari apa yang akan kita lakukan sampai dengan akhir semester ini. Ada yang mau ditanyakan? Belum sepertinya, Pak. Oke, kalau belum ada, saya boleh minta tolong untuk didokumentasikan karena saya harus mengisi di lembar pengajaran dari portal. Nanti minta tolong fotonya dikirim di grup kita, di grup WA. Biasanya boleh siapa? Sudah, adakah? Pak. Oh, sudah ya? Sudah. Nanti minta tolong dikirim di grup WA kita ya. Oke, pertemuannya saya akhiri dulu. Untuk tugasnya nanti akan saya submit di grup kita. Apakah nanti mengerjakan exercise atau problem di buku Subramanyam, nanti saya submit dan bisa nanti jawabannya seperti biasa mau dikerjakan dipakai kertas, difoto nanti dikirim pakai di Google Classroom kita seperti biasa. Kalau enggak nanti saya kasih email saya di email PKN Statnya. Tapi saya sih mending pakai Google Classroom aja deh biar lebih terdokumentasi di sana. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas atensinya. Untuk minggu depan mungkin akan saya submit dulu materi presentasinya biar kita bisa lebih interaktif diskusinya. Jadi biar kita lebih enak, karena terus terang nanti juga saya akan melihat aktivitas kalian dari interaksi yang ada di kelas kita. Baik, terima kasih teman-teman di kelas 514. Saya cukupkan kelasnya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap jaga kesehatan. Oke, sampai jumpa minggu depan insya Allah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Saya